simpel yang kita gunakan di lingkungan sehari-hari yang secara tidak sadar itu menyinggung teman kita, dan itu sering kita lakukan. Mungkin itu pembukaan singkat dari saya terkait dengan tema hari ini, yaitu tema Hari Pahlawan. Saya akan sedikit menceritakan Hari Pahlawan Nasional itu terjadi pada tanggal 10 November. Jadi perang itu terjadi di kota Surabaya. Perang tersebut terjadi setelah deklarasi kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus 1945 dan terjadi di tanggal 10 November di Surabaya. Perang tersebut juga jadi salah satu perang terbesar setelah kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga ditetapkan oleh Presiden Soekarno waktu itu tahun 59 untuk menjadi Hari Pahlawan Nasional Indonesia. Tokoh-tokoh yang berperan dalam perang tersebut yaitu ada Sutomo, Sungkono, Mustopo, Muhammad Mangundiwijo, Muhammad Yasin. Indonesia sendiri waktu itu mempunyai tentara sebesar 20.000 dan milisi kemerdekaan ada 150.000 orang. Tentara Belanda dan Persatuan Britania Raya ada sekitar 30.000 plus tank, kapal, dan pesawat terbang. Jadi Indonesia waktu itu banyak berkorban untuk memperjuangkan kemerdekaan kita. Waktu itu sebesar hampir 170.000 orang berjuang gesan mempertahankan kemerdekaan kita gitu. Hari ini kita menikmati hasil dari perjuangan demikiannya. Ya lah. Hari ini kita menikmati hasil perjuangan tersebut. Jadi banyak dari kita yang ada tahu arti dan nilai dari satu perjuangan. Itu tadi teorinya, gitu. Itu tadi teorinya. Itu tadi catatan sejarahnya. Tapi pemaknaannya untuk sejarah tadi, apa yang harus kita lakukan? Jadi ada kata-kata dari Insinyur Soekarno, beri aku 1.000 orang tua, maka akan kecabut Semeru sampai ke akarnya. Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Pemuda yang kayak apa ya lah? Apakah pemuda yang kayak kita? Pertanyaannya, apakah pemuda kayak kita yang mau mengguncang dunia? Ya. Jadi bahasa itu dilontarkan oleh Insinyur Soekarno waktu awal-awal kemerdekaan Indonesia. Dan Sidin kawan membuktikan bahasa itu. Jadi ada 10 orang pemuda kalau dibina wujud itu bisa memberikan dampak yang ganal gesan lingkungannya. Jadi Insinyur Soekarno tuh kisahnya dulu berguru lawan Hos Cokro Aminoto. Hos tuh kira beri kalau siapa Hos nih? Taunya Haji Umar Said Cokro Aminoto. Kukira orang Belanda lah ya lah, orang keturunan Belanda kan, karena Hos namanya. Misalnya Haji Umar Said Cokro Aminoto. Jadi beliau tuh besi beberapa orang murid yang akhirnya jadi pelopor kemerdekaan negara kita. Sebenarnya ada perang lagi yang lebih
lebih ibaratnya lebih berpengaruh besar lawan penjajahan VOC dulu di Indonesia, yaitu Perang Diponegoro. Perang Diponegoro tuh aku pernah betakon dulu, betakon non diriku seorang ya aku perang di Surabaya tanggal 10 November 1945 itu perang besar gitu. Memang perang yang memberi pengaruh ganal yayasan kemerdekaan kita. Tapi sebenarnya ada perang lagi yang sebenarnya memberikan dampak besar lawan penjajahan VOC dulunya di Indonesia, yaitu Perang Diponegoro. Perang Diponegoro itu perang yang sampai mengolah VOC bangkrut waktu itu. VOC hampir bangkrut. Jadi semua kekuatan penjajah Belanda itu dikerahkan di Pulau Jawa. Dalam sejarahnya tuh ada sekitar 200.000 orang pribumi yang meninggal gara-gara perang itu, dan melibatkan 8.000 orang tentara Belanda. Habis itu tentara Belanda yang orang pribumi itu 7.000 orang. Tapi korban jiwa sendiri dari pihak Jawa itu hampir 200.000 orang. Dan dalam catatan sejarahnya Yogyakarta itu penduduknya berkurang sebesar 50%. Jadi perang itu hampir mengolah bangkrut VOC. Perang itu berlangsung kurang lebih sekitar 5 tahun. 5 tahun perang itu terjadi. Sampai akhirnya perang tersebut, pemberontakan kalau disebut Belanda ya, berakhir gara-gara Pangeran Diponegoro ditipu oleh pihak Belanda. Catatan sejarah singkatnya mungkin gitu. Aku pernah berpikir kenapa pada hari ditangkapnya Pangeran Diponegoro itu yang jadi hari pahlawan nasional kita. Padahal perang itu kan salah satu perang yang menyita atau melemahkan lawan kekuatan Belanda waktu itu. Mindset tahun cara kita berpikir tuh mau berubah kalau pengetahuan kita tuh lebih luas gitu. Jadi saat lawan bicara kita tuh siapa aja, kita kawal membawa kisah. Kenapa aku kisah inilah? Karena memang kurasakan gitu. Prosesnya itu kurasakan. Waktu aku sekolah, aku ini udah pernah belajar. Kita aku ini paling buku ini selembar, 2 lembar yang mau tulis dalam setahun toh. Selembar, 2 lembar, tapi ulangan aku bisa gitu. Sepalikan beritaan juga. Bisa ada gerbang yang lah orang ngajak nurun mana kok ya kan ya orang ngajak nurun mana kok. Padahal aku pernah belajar waktu SMA, tapi kan bisa juara gitu. Bisa juara, tapi orang nurun mana kok. Lawan ini dulu kelasku, aku ingat di sini dulu. Kalau yang guru ada datang, adalah main tenis meja di sini nih, main tenis meja kok. Aku mengingatkan itu asal lucu benar jawab di sini. Tahu lah, misalnya loh pelajaran fisika pas gurunya keluar ke otak, main tenis meja kok nih, pas Hajidin tak datang. Ini aja ada pelajaran gurunya ada apa main tenis meja loh pas Hajidin. Juran tak? Juran. Tenis meja atau main gedung di kelas. Kelas itu dulu ada banyak orangnya. Ada 7 orang kan? 9 orang. Kelas 9 orang ya. Aku di sini tahun 2005. Dan kebetulan ini kelasku. Aku dulu berkelas di Papan tuh. Itu kelas 1. Kelas 2 aku di kelas yang di ujung tuh. Kelas 3-nya di sini. Setahun setengah katanya aku kelas di sini. Karena dulu memang ruang kelas kan terbatas.
ada gaya ini kelas sudah lengkap ya loh, sudah nyaman. Jadi menyatakan aku sekolah di sini tuh aku supang jujurnya. Kalau dikisahkan tuh mata luka berdaan di sini. Kayak nasi kan, kawanan main futsal nasi ya kalau inyong kawanan main futsal, nah kampret ya lah. Padahal ikam tawakan itu kampret terus luka ikam di dalam hatinya. Tapi yang mau kerihing, ada mau kerihing, luka ya mulanya juga dia yang tawakan kita. Ya lo kan? Habis itu aku ada baca kisah tentang Ki Hajar Dewantara. Jadi Sidin itu kan dikenal bapak pendidikan di Indonesia. Sidin yang istilahnya memulai orang pribumi ini bisa belajar waktu itu. Jadi zaman Belanda tuh jangan ikam nang jaga ini kalau sekolah jangan ikam kira. Ikam nang jaga ini bungol mulai dah. Ya tenang. Kecuali ikam anak sultan kang, ya ta. Hanya ikam kalau sekolah. Jadi orang yang mempelopori orang-orang di pinggiran itu kalau sekolah tuh ya Ki Hajar Dewantara. Kukira milih ya kok Ki Hajar Dewantara nih orang tua ambil pandir malah jadi kekanakan deh itu orang. Sekali setelah kita baca sejarah Sidin ini orang pintar ternyata. Memang orang pintar itu, memang orang berbakat yang waktu itu dapat beasiswa oleh pemerintah Belanda. Jadi jarang benar ada orang pribumi waktu itu yang kawan disekolahkan lawan pemerintahan Belanda. Sidin disekolahkan. Tapi saat disekolahkan, Sidin ini melihat kekawanan Sidin, orang-orang pribumi ini nak ada kawan sekolah. Jadi Sidin jadi aktivis yang memperjuangkan itu. Dan Sidin jadi orang yang melakukan perlawanan tanpa mengangkat senjata, gitu. Bersuara terus di kampus tuh biasa memperjuangkan orang-orang pribumi kita ini kalau belajar. Akhirnya pemerintah Belanda ini yang dikeluarkan di sekolahan. Kira dikeluarkan ini berene, sakanya bertambah parah. Jadi setelah dikeluarkan mulai sekolahan itu kalau Sidin makin aktif di luaran. Jadi semakin aktif memperjuangkan hak-hak orang pribumi supaya kawan tetap belajar di pinggiran. Mau kakaknya nasi ini di depan sekolahan orang kan saya. Itu wujudnya tuh. Jadi Sidin tuh orang yang memperjuangkan gitu, memperjuangkan orang-orang yang istilahnya dipinggirkan lah. Biasa kawan tetap mendapatkan pendidikan waktu itu. Jadi ada semboyan Sidin yang kira-kira banyak di lambang bedu ikam. Ikam pernah dengar istilah tuturi handayani lah? Oh, bisa. Jadi istilah tuturi handayani itu Sidin yang mengolahnya. Jadi simbol apa? Simbol pendidikan di Indonesia. Akhirnya saking kerasnya Sidin ini berjuang lesan pendidikan di Indonesia sampai dihargai gitu. Sampai Sidin kalau dihargai. Istilah Sidin tadi ingarso sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Nah tahu tak tuturi handayani ya lah. Kebanyakan di antara kita lah. Karena kan memang ada pernah kita mendengar dan ada pernah juga dari tahu.
kamu pernah kisah ini juga kawan kok? Tahu aku yo, tahu aku siapa orang gitu. Kiajar dewan taran tahu aja, kayak begini kamu aja, kadang begitu gitu kan. Sekali sih nama perjuangan kita sampai kita dapat awal belajar kayak ini yang memberikan fondasi gesan pendidikan awal kita di Indonesia tuh ya Sidin. Kita tahu naran Sidin ya, sejarah Sidin ada tahu kan, nilai perjuangan Sidin memperjuangkan kita tuh ada tahu. Jadi arti dari Ingarso Sutlodo itu Imbagya Mangun Korso Tuturi Handayani bisa juga beritaan ya kalau ya kan gitu ya. Jadi di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Menikah belajar tuh kalau memberi contoh, ya lah. Menikah di tengah ikam kawa memberi semangat orang. Menikah di belakang ikam kawa mendorong orang desa lebih baik lagi. Mau mulut boleh, tapi basic sih hai. Ada, aku bisa ya. Tahu ikam duduk di muka ya lah. Ikamnya yang mau binanuin, nah lagi dia kan siapa kan tahu darannya ya. Jadi aku dulu wujudnya ada pernah begitu ya, yang sekolah lah dulu sekolah. Ada dulu siapa mau ya gitu. Sekolah, kuliah gitu. Tujuan gue kuliahnya apa? Kuliah di pertanian. Kuliah, habis kuliah, lulus kuliah, aku langsung begawe. Nah, dari gue biar aku jadi PNS waktu itu, pokoknya begawe, bis begawe, cepat gue sudah begini. Bis kisah ya lah, bis kisah boleh. Sekalinya habis kuliah, cara pandang mau lawan hidup berubah drastis. Jadi ya karena rancak pegisahan lawan kawan, aku dulu pada pernah peduli juga lawan apa? Ya sejarah-sejarah kita aku udah pernah peduli juga tuh. Kadang terpakai juga dalam hatiku gitu. Cuman sekalinya sejarah itu penting juga biasa mengubah cara berpikir kita. Di sini ini kita banyak masih yang merasakan hidup di zona nyaman karena duitan kita mampu aja beli sanggup masih sekolah ya lah. Mungkin kita lulus pak enak masih lah diberi sama ya. Atau kok setelah ikan lulus ikam begawi, ikam begawi. Setelah ikam begawi, apa anak ikam lakukan? Ini main bisa, main volley dia udah. Itu aja kayak anak kita gawe gitu. Pertanyaanku dulu ya, itu aja kayak anakku gawe nya pak. Berarti hidupku nih sekedar aku mikirkan hidupku seorang gitu. Ya jadi dorongan supan dari supan tetamu kakawanan ipina bungo sakanya pintar pada seorang gitu. Supan benar gak kok. Dan saat ini kan banyak menyatakan gitu, ada anak kisah pintar tapi kan diisi aku tertawa aja lagi. Tawakan aja. Aku sadar aku bungol gitu. Jadi banyak lagi kisah-kisah pintar tuh di lingkungan kita tuh memang banyak gitu. Kadanya menyambati pak. Jadi karena memang ada kondisi kita juga. Kita mulai dari sekolah, ada dari situ juga gitu. Setelah kita lulus sekolah, kita mau kemana? Ada yang berpikir kuliah, ada yang berpikir kawin, yang udah kawin sudah isi anak. Jadi motivasi gesan membuat perubahan gesan lingkungan ikam tuh ada. Kebanyakan dari kita semangat gesan memberi perubahan di kehidupan kita tuh ada. Karena memang kita ada di situ juga dari awal.
Kita belajar di sini ya, sekolah belajar dari jam 8 sampai jam 2. Awas benar tak belajar. Mun yang bujur-bujur belajar paham gitu. Mun yang ada bujur-bujur sekadar bakawanan ya, kalau sekolah jadi wadah bakawanan, ya kan ada paham jadinya. Aku berdiri itu juga gitu. Sawat kada paham, tapi aja aku supan. Sekali aku kuliah supan benar aku. Asli supan banget. Kau berkisah, hendak duduk berkisah orang, tapi kisahnya berat gitu nah, dikisahkan kisah-kisah yang ringan. Menawarkan siapa ya kan? Lucu kami kirakan diri sholatnya. Kadang ruang lingkup berkawanan kita tuh sekedar di sini aja ya, di sekolahan aja. Setelah ikam lulus, kena ruang lingkup berkawanan ikam tuh jauh lebih luas tuh. Mun ada anak kuliah, kakawanan ikam dari penjuru daerah ke dekat. Bisa ikam pembawaan orang-orang tuh kayak apa. Jadi aku dulu kan pernah begitu juga lawan cara berkomunikasi ini kayak apa. Aku kisah aku di kampung bang deh juga. Pokoknya maju kisahku tuh bang. Tahu kesannya lah kisahku tuh bang. Sekali kan ketemu orang di luar sana, kisah bagiannya tuh ya kayak kisah bagiannya di kampung bang. Hendak kisah duit orang ada lagi yang lebih berduit daripada seorang. Hendak kisah pintar orang banyak yang pintar daripada seorang. Itu bujuran dialami gitu. Bujuran dialami. Mulnya kayak Pak Guru ya kalau kisah pintarnya, tapi pintar hidin gitu. Tapi terus terangnya aku kayak Pak Guru hal ini salut gitu kalau Sidit ini luar biasa benar. Jadi Sidit menganggap pelajaran matematika tuh itu hobi Sidit. Jadi nangin tuh aja yang dipelajari Sidit gitu. Banyak kayak Sidit menggawi soal itu kan jadi apa Pak? Itu jadi hobi Sidit. Kenapa nak ada kau digawi orang? Aku pang nyoba gawi. Itu jadi hobi Sidit. Kayak nasib itu ketujuh main poli gitu. Jadi kan ada beban pikiran jadi hendak tutup nggak ada kan? Itu tuh jadi kesenangan Sidit aja. Jadi kita bebas gitu kan. Kita bebas kada ada tekanan gesan belajar. Nah kayak ini kan kita belajar tuh ada tekanan. Jadi aku pernah berkisahan lawan pendidikan paling bagus tuh ada di Finlandia. Sistem pembelajaran di sana kayak apa? Di sana ada murid sekolah yang ada naik kelas, naik berdaan. Jadi anak pintar kan, anak bungol kan, dinaikkan gurunya. Dan jam belajarnya pun paling singkat. Kalau kita belajar dari jam 8 sampai jam 2, ini ada sampai jam 12 ikannya. Dan kebanyakan belajarnya tuh ada di luar ruangan malah, ada di dalam ruangan kayak kita. Tapi jadi salah satu negara yang pendidikannya paling bagus di dunia. Aku bingung, aku cuma pelajaran aja kada lawas, tapi orangnya kau pintar-pintar di sana. Kenapa? Bisa sekalinya yang dilakukan guru-guru di sana belajarnya memang kada banyak ya, tapi bagiannya memotivasi anak muridnya supaya mau belajar di rumah. Waktu terpanjang ikam tuh bukan di sekolahan, tapi di luar sekolah. Bagiannya tuh habis belajar di sekolahan, ini belajar seorang di rumah. Esok saat ada pelajaran, ini sudah mengerti, ini sudah bisa. Punya kita diulang itu jam belajar dari jam 8 sampai jam 11 bikin aja. Parah ya.
kira-kira karena kita ada demotivasi kesan belajar, kita ada semangat kesan belajar. Kita dari jam 8 sampai jam 2 aja sekolah, kualitas dari murid-murid kita gitu karena maksimal kan. Karena kebanyakan kita tuh kita ada bujur di sekolah. Sebagian tuh ada dari kita nih lah, sekolah karena hendak dapat ijazah, sekolah karena hendak berkawanan. Dan proses penyadaran itu lambat kita dapatkan. Termasuk kayak aku tadi, proses penyadaran diri kita biasa dapat arah tujuan kita nih kemana itu lambat. Kalau orang-orang di luar sana, ini menjelang SMP, SMA, ini harus kemana tuh ini sudah dapat gitu. Dan mulai dari sekolah SD, SMP, SMA, ini dibiasakan nyaman berbicara dengan siapa aja gitu. Lingkungannya ada kayak kita. Kadang-kadang kita lingkungan yang merendahkan orang lain. Ini ada dari lingkungan awal sudah diolahnya itu nyaman kesan orang lain. Ini dari SD atau SMP disuruh maju ke muka, disuruh berpander mengisahkan tentang pelajarnya, ini kawan. Coba kita, jangankan yang SMP, yang SMA ini lah sebagian besar. Coba aja kan percaya nih, dari 100% tuh paling 10% yang kau mengisahkan kita, sisanya 90% nih suruh maju ke muka nih nyarinya ya. Suruh ikam belajar untuk semalaman belajar ini nah pelajaran ikam, esok ikam presentasikan di muka lah. Jadi, misalnya masalah fisika, ini rumus fisika, ini pelajaran fisika, ikam pelajari itu, habis itu ikam disuruh maju ke muka, esok gesan mengisahkan gitu, banyak nunggu di sini. Karena memang kita ada mendapatkan tujuan kita dari awal, dan kita kadang pernah percaya diri lawan apa yang hendak kita sampaikan gitu. Ya, itu salah satu hal yang menurutku perlu kita biasakan di lingkungan kita. Biasakan merubah kebiasaan kita yang awalnya ini pasif dengan kita kalau berkomunikasi dengan nyaman dengan orang. Aku kisah non ikam biasa aja, kayak waktu ikam main futsal gitu, kisah non dulu ya kakak itu aja. Dan berkisah di muka sini ya kayak apa kawanan non ikam gitu kan. Aku mau menyampaikan itu. Coba ya, ada beberapa orang kita nih, suruh dia maju muka, inya kawanan, lawan inya menyampaikan bisa, ada bakalan sama lawan hal itu. Jadi semalam lah, aku di WAI pas Ajidin, WAI Sidin, wih esok ikam isiaran lah kelas kesan aku, kesan Messi Hari Pahlawan gitu. Apa langsung mandirakan banyak, udah di bisi bahan, sarah ikam aja, asal bisa ikam dalam videonya. Aku bunguli beritaan aku lah jawab anak murid piannya kok. Ini sarah ikam aja, anak ikam bunguli aja kan beritaannya. Masuk hari ini deh. Ketawa sorangan aku jadinya gitu lah. Zoro Sidin baik boleh pisah kita, pisah inspiratif. Kapannya aku bisa inspiratif? Bingung kok. Bisa akan ingin tahu. Jadi ada kenanganku di sini di kelas ini. Kalau masih ada, waktu itu kami pelajaran biologi. Ini pelajaran biologi sekalinya ada kami itu dapat musang.
usang kami bawa ke sekolahan ya lah, kami bawa kami geduh di sekolahan ya. Geduh di kelasnya waktu pelajaran itu. Jadi adalah kisahnya waktu itu Pak Sugito rasanya guru biologi kami, coba pang diawetakan itu, tahu masih ada kan ada lah. Jadi disuruh Sidin mengawetakan itu pakai apa? Pakai formalin gitu. Waktu itu aku berempat mencari formalin lah. Sambil begayaan aja, bisahan begayaan aja, mencarilah kami formalin ke rumah sakit. Waktu itu rumah sakit Batu. Iya, yang tersisa di sini itu kira-kira mau nyada masih kan? Musang waktu itu tuh kami awetkan rasanya. Biawak mencari ke rumah sakit Batu Licin. Minta di kamar mayat, minta formalin lah. Formalin itu kan bisa mengawetkan lah, awetakan mayat. Minta apa? Penelukan formalin itu dibawa ke sini. Jadi kenang-kenangan kurang tersisa tuh kira-kira yang masih ada tuh ya musang, kira-kira biawak yang ada di kelasnya. Mau kisah nota bagus yang itu aja rasa kok. Kisah di sekolahnya yang lain-lain mah buruk benar ya kan. Ada yang bagus biasa dikisahkan. Kisah di sini nih kan bisa mata lupa beritaan. Apa dikisahkan main pimpong, bolos, bulu umat main pimpong, kan ada bagus loh kita. Dituruti bagian ikam, pak ada jadi mamayan buru-buru lah, gitu. Sama aja kok. Kenapa juga waktu itu aku beli ke kampung nih, aku sebenarnya lebih nyaman hidup di Banjar ya, karena kita merasa hidup di sana tuh bebas ya lah. Duit kita kalau cari, hidup di Banjar makan ya makan aja kayak orang. Jadi kenapa aku tuh beli, karena dia aja kok banyak bisa sama kawanan. Itu kawananku banyak memang bikin aktivis. Sampai ini pun tiap kali aku perjalanan ke Banjar, aku kumpulan mobilian ya. Ada mungkin yang jadi aktivis, ada juga beberapa yang jadi dosen gitu. Jadi bisa mobilinya orang bungul yang dikawani lawan orang pintar ya, kalau orang pintar kita aja yang bungul serangan gitu. Kalau kayak ketularan sedikit pintar. Jadi di saat aku Sidin ini dulu Direktur Eksekutif Walhi Nasional di Indonesia. Waktu itu Sidin pernah bisa dengan aku. Di Sidin, aku nih lawas jadi aktivis, tapi kadang kawan memberikan perubahan apa-apa di lingkunganku. Karena apa? Saat kita jadi aktivis ini kita kuciakan aja, kadang kawan boleh kebijakan. Kayak apa supaya aku nih kawan boleh kebijakan? Mau kadang mau aku memasuki dunia politik, mau kadang mau masuki dunia politik. Karena semua kebijakan yang terjadi di lingkungan kita, di masyarakat itu ditentukan oleh kebijakan-kebijakan politik tadi. Sidin berkisah kayak itu karena Sidin merasakan lah. Sidin lawas memang jadi aktivis mulai dari Kalsel sampai ke Jakarta sana, tapi kadang kawan memberikan dampak yang genal kesan lingkungan Sidin. Jadi Sidin munnya ikam masih istilahnya ada di lingkungan aktivis, ikam kau kuciak aja, tapi kadang kau boleh perubahan. Ikam mau pandir aja, habis pandiran orang didangarakan ikam, didangarakan orang, pandiran ikam didangarakan orang, tapi kadang dipakai orang. Tapi kalau ikam besi jabatan politik, orang kan sampai pandir, ikam kau boleh kebijakan.
Contoh sederhananya ini, saat orang yang jadi gubernur, Pak, ulun ini berisi saran gagasan perbaikan masyarakat di lingkungan kita. Kita bisa A sampai Z nih, di sini. Beberapa waktu kemudian itu kada dilakukan. Pak, kenapa kada dilakukan? Kada pas lah aku aja. Habis kisahnya. Jawaban orang itu simpel aja, tapi memberi pengaruh general kan gagasan lingkungan. Kada pas lawan aku itu. Ini timku yang mengusahakan aku jadi menyarankan kayak ini aja. Artinya sih, kalau kita kadang masuki dunia kayak itu, kalau kita yang jadi orang ada perubahan dia. Jadi orang berisi saran, biasa memberikan perubahan, biasa lingkungan kita. Apa kalau yang bagus itu kalau kita laksanakan, kalau yang ada. Itu juga yang mengolah cara berpikirku. Artinya jago. Aku nih hari ini di pinggiran gak bersiap aja, tapi kada pernah kau memberikan perubahan apa-apa yang di lingkungan. Ya lah, akhirnya waktu itu tahun 2016 orang-orang di kampung ada sebagian yang memang nyuruhan aku boleh daftar aku jadi kepala desa. Dan alhamdulillah waktu itu aku jadi kepala desa gitu. Jadi pun aku kan tapi tahu nih arahku kemana, apa yang harus kulakukan ya kan. Itu mengalir. Jadi sekali kita masuki memang ke dunia pemerintahan, yang kita pikirkan itu jauh berbeda dan lawan kenyataan yang kita hadapi gitu, nah, di lingkungan kita. Itu jauh benar. Sekali kita masuk ke desa, waktu itu kampungku di kantorku buruk, orangnya kada pernah turunan ke kantor waktu itu. Belum lagi masalah laporan nih kan gawi seorang laporan. Dia tahu laporan tuh kayak apa, dia tahu. Pertama kali datang ke kantor. Artinya jangankan kita hendak maulah sesuatu yang inovatif di kampung, gasan membaiki istilahnya gasan mempersiapkan pelayanan di kampungnya kada awal. Kali benar. Perbaikan apa dulu yang harus kita pikirkan di kampung? Awalnya memang tahun 2017 tuh memang ada standar gasan pendidikan perangkat desa atau SMA waktu itu. Jadi kebanyakan perangkat desa tuh lulusan SD, SMP waktu itu. Dan kebetulan juga bagiannya banyak yang ada aktif gasan kegiatan-kegiatan di desa. Tahun 2017 ganti perangkat. Akhirnya kawalah kita melaksanakan pelayanan di desa. Meskipun lawan kantor yang seadanya gitu. Sungai Nipah nih dulu kada pernah sama sekali buka kantor. Mulai tahun 2017 tuh hanya kita kalau buka kantor buka pelayanan di masyarakat, mulai kawat jalan. Jadi kita belum kawat pikirkan inovasi apa nanti kita gawe di kampung. Karena memang banyak faktor yang kada kita sangka itu belum kita gawe. Dan aku kada kawat menyalahkan perangkat desa dulu kada kawat. Karena memang kemampuan sumber daya manusianya sampai di situ aja. Ngalih dulu nyari orang yang lulusan SMA tuh ngalih. Biasa tahun begawe di desa. Jadi orang yang lulusan SMA atau kuliah atau kebanyakannya akan begawe di luar. Karena apa? Begawe di luar itu lebih mensejahterakan kehidupannya daripada begawe di desa. Di desa gajinya 875. Di luar ikan begawe di bank 3 juta ke atas sudah. Artinya secara ekonomi begawe di desa ini ada menguntungkan waktu itu. Makanya kali benar mencari sumber daya manusia yang akun
begawi di desa. Ya salah satu yang olah nyaman waktu itu kita dapat perangkat kantor kau buka, pelayanan sudah mulai kawal jalan. Nah, setelah itu ada orang-orang Tuhan di kampung nih tahun lagi maka kita nih berisi bangunan orang-orang yang lulusan di Martapura banyak gitu, gesan pelajari sekolah. Ulun nih ada saran, coba olahkan bang wadah gitu yang kawa mewadahi kisah kita, gesan mendirikan madrasah. Waktu itu mungkin beberapa orang di sini ada yang tahu almarhum Maulud Pak Basran. Jadi si itu yang menginisiasi dulu adanya madrasah di TPA dan madrasah di Sungai Lipat. Di rapat itu aku pun ada kawal juga menjanjikan, artinya sekolahan ini kawal jalan kan dulu. Kalau lu mau bantu karena lu bantu gesan kegiatan itu. Karena aku berpikiran gini, waktu dulu aku sekolah umum ada gitu, cuman sekolah yang arahnya ke bidang agama ada tidak. Ya kita tuh kada bisa karena kita kada tahu. Kenapa jadi kita kada tahu? Karena wadahnya memang ada aja, wadah gesan belajarnya memang ada aja. Akhirnya terbentuklah madrasah tadi. Wah ini alhamdulillah aktif beberapa tahun ini lah, dari tahun 2018 itu kalau mulai berkegiatan, meskipun sebenarnya belum maksimal benar gitu untuk tenaga pengajarnya, cara mengajarnya belum maksimal benar, tapi paling nggak ada itu kau memberi fondasi kekanakan yang halus saat ini tuh punya bisa belajar agama. Aku ada tahu di agama karena aku ada belajar. Aku ada belajar kenapa? Karena ada di wadahnya. Saat ada wadahnya, apa yang bakal kita rasakan kita? Mungkin sehari dua hari ini, setahun 2 tahun ini kita ada merasakan apa dampak adanya sekolahan itu. Tapi generasi-generasi yang sekolah saat ini saat ini dewasa, saat ini genal kayak nasib nih, janganlah, inya kau merasakan itu, inya di sekolah bertaat, dan inya bakal dewasa juga, bakal genal juga kayak aku. Tapi inya dibekali sesuatu yang lebih daripada aku. Artinya itu jadi satu persiapan juga gesan bagiannya, gesan kampungku, gesan memperbaiki sumber daya manusia di desaku di 10 tahun atau 15 tahun ke depan. Tapi ya kok aku diberi kesempatan berkisah kayak ini lawan siswa-siswa di SMA, aku mengisahkan kisahku dulu, mungkin beberapa kisahku dulu, supaya kekawanan yang sekolah saat ini itu berisi cara pandangnya dasar kehidupan. Ada pasif benar gitu. Percaya diri boleh, tapi kita harus belajar juga. Kita wani bepander, tapi beisi. Kesan beisi itu apa? Dibanyaki membaca. Aku dulu pun, aku kada pernah peduli sebenarnya lawan buku. Belajar nih paling boleh tau. Kayaknya aku sekolah lembar kertas. Ada peduli lawan sekolah lah istilahnya, lawan pelajaran itu ada peduli. Titik baliknya tadi tuh saat aku berkumpulan orang bersupan, tapi orang ada menyambiti kita, supan orangan gitu. Saat berkumpulan orang, motivasiku gesan belajar waktu itu, yaitu artinya aku nih harus memperbanyak juga pengetahuanku gitu, supaya saat aku berkisahan dengan orang ada kaku benar, ada awak juga mengiring orang berkisahan. Itu aja. Lawan
aku menanamkan dalam pikiranku, memang saat ini ya kok banyak masyarakat yang masih kadang merasakan apa dampak dari kita jadi kepala desa. Tapi ya seorang berharap kayak persiapan sekolahan tadi itu salah satu usaha kita. Semoga di 10 tahun atau 20 tahun ke depan itu jadi fondasi bagiannya desa memperbaiki cara berpikir, cara hidup di lingkungannya, inya kau bermanfaat juga desa lingkungan inya kau membangun desa juga, inya kau membangun lingkungan kecamatan kita juga. Syukur-syukur inya kau menguncang dunia ya kalau saya. Kita sopan karena saat kita ketemu orang yang lebih pintar daripada kita, tapi dia kita berpandang banyak benar, soalnya karena sadar orang itu lebih pintar daripada kita. Ikam kita merasakannya, Ikam bakalan tatamu lawan hal kayak itu gitu. Kalau kita kadang mempersiapkan hal itu, kita akan mempermalukan diri kita seorang. Mungkin itu aja kisah-kisah apa istilahnya basa-basi dari aku. Salah hilap aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.